Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari land use, yaitu masuk ke tahap zoning. Masuk tahap zoning makro, nanti masuk ke zoning mikro. Baik, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan zoning, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan, yaitu ada dua hal ya di sini, yaitu terkait dengan analisa tapak Anda, ya. Terus yang kedua adalah tentang analisa ruang Anda. Ya. Jadi analisa ruang. Nah, zoning itu berpedoman dengan tiga hal ini. Terus ada lagi tema yang kita berikan, yaitu terkait dengan arsitektur tropis. Nah, ini yang kita minta ya, soal tema kita adalah pakai arsitektur tropis. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ini untuk membuat zoning ini terkait dengan arsitektur tropis. Ini tapak Anda sudah bikin analisa ruang kaitannya dengan besaran, dengan luasan ini. Luasan. Ya, tapak ini kondisi tapak analisanya di mana sudah Anda bikin. Kemarin malah justru bikin land use sudah dibikin ya. Land use sudah dibikin. Jadi pedomannya dari land use ini. Nah, sekarang kaitan dengan arsitektur tropis itu apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama yang dapat dilihat sebagai ciri arsitektur tropis yaitu yang pertama yaitu terkait dengan apa? Dengan orientasi masa bangunan. Orientasi masa bangunan. Ya, masa bangunan. Ini penting ini. Bangunan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Posisi bangunan nanti di tapak saudara. Yang kedua adalah yang bisa kita lihat adalah cross ventilasi. Nah, ini penting ya, karena nggak pakai AC kan, cross ventilasi. Nah, ini bolehlah dikatakan ya, kalau tidak ada ruang di dalam ruang. Nah, ini penting ya, di dalam ruang yang lain ya, dalam ruang. Nah, ini nanti kita lihat penjelasannya seperti apa akan kita jelaskan dalam nanti. Ya, orientasi masa bangunan dan cross ventilasi. Pedomannya itu saja. Nah, kaitannya dengan ini ruang, nanti kaitannya dengan ini tentu luasan, ini hubungan ruang. Ya, nanti ada sirkulasi hubungannya. Nah, sirkulasi. Dan masih banyak hal lagi. Jadi disinilah tugas arsitek yang paling berat ya di awal ini. Ya, ketika Anda harus menggabungkan dari analisa tapak ya, terus analisa apa? Ini tapak, terus ruang, terus nanti tema tropis ini. Nah, ini yang agak Anda harus bisa melakukan ini. Belum kasus tapak ini sendiri. Ya, tahu bahwa di sini ada namanya kontur juga, daerah kontur ya, daerah berkontur. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat zoning.
Baik. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, kita coba kita lihat, misalkan ini ada tapak ini. Ya, tapak Anda ini pertama kali ini tapak Anda harus disiapkan ya. Karena kita akan kelas pakai kertas roti ya, diharapkan ini alat untuk di ngeblat ya. Anda udah gambar seperti ini ya, tentu dengan ukurannya, mata anginnya terserah mana, misalkan mata anginnya ke sini misalkan, oh sini aja deh, oh jangan, supaya lebih ada kasus gini aja, mata anginnya gini ya, utara gitu misalkan ya, dikasih gambar konturnya juga dibikin juga, nggak tahu dikasih ya. Nah ini akan kita pakai untuk membuat zoning ya. Zoning itu harus ditapak, nggak bisa Anda bikin zoning lepas dari tapak. Nah, untuk membantu dalam zoning itu, salah zoning itu ruangannya, luasannya juga harus tertentu, nggak bisa ngawur ya, luasnya sudah harus tertentu. Maka alat bantu, kita harus bikin alat bantu. Nah, alat bantunya adalah kita bikin gambar grid. Nah, seperti di bawah ini. Oke. Grid ini terskala ya, tentunya terskala. Kalau ini 1:500 ya, misalkan ya, satu kotak ini misalkan dibikin 5x5, 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 nah, misalkan gitu. Berarti satu kotak ini berapa? Ini 25 meter persegi ya. Nah, jadi kalau saya membuat lingkaran sekian, nah, gitu, nah, sama ini, nah, gitu. Ini kira-kira luasnya berapa nih? Nah, 25, 25, 25, 25, 100 meter persegi. Kalau ini luasnya adalah lebih kurang 50 meter persegi, kan gitu ya. Nah, bisa ya. Anda bisa. Ya, fungsinya grid itu adalah Anda nanti akan bikin bunder-bunder seperti ini pada lahan ini. Ya, Anda bikin gini hubungan ruang dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang akan kita bikin nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau tadi kita sudah mencoba bikin utaranya itu seperti ini. Nah, itu utaranya seperti ini sini. Bagi orientasi masa bangunan yang paling baik gimana menurut teori? Matahari kan dari sini ke sini ya. Nah, gitu ya. Matahari ini. Nah, maka kalau yang paling baik orientasi masa bangunan adalah arahnya ke sini. Nah, berarti yang paling baik nanti harus arahnya ke sini. Nah, perhatikan walaupun ini jalannya dari sini masuknya ya, tidak harus bangunan itu menghadapnya selalu ke jalan, enggak. Nah, jadi kalau nanti ada tower atau lebih yang tinggi, maka yang paling baik adalah orientasinya harus menuju seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Anda sudah dapat bahwa tinggi bangunan itu ada lebih kurang berapa? Adalah 30% dari tapak ini. 30%. Nah, kemarin Anda sudah bikin land use misalkan. Ya, kita coba aja. Apa land use-nya? Ini saya soalnya nggak ada program dong, jadi sulit ya. Saya nggak bisa menjadi contoh yang begitu bagus nanti. Ya. Misalkan kemarin sudah bikin ada land use, mungkin diputuskan mungkin hunian di daerah sini, hunian ya. Oh, besar sekali sih. Ya, hati-hati loh ya, hati-hati ya. Jadi bikin ini juga harus kotak. Hunian kira-kira berapa meter persegi harus cocok ini ya. Misalkan ulangi lagi. Jadi maaf ini saya ngasih contohnya juga nggak bisa bagus karena saya nggak ada program ruang ya. Jadi ya memang harus berpikir panjang ya. Misalkan kemarin itu sudah diputuskan, sudah bikin misalkan
zone kantor di sini misalkan ya, terus hunian mungkin di sini misalkan, nah, gini misalkan gini. Terus servis mungkin di mana ya, di belakang mungkin akhirnya, atau terbalik lah, servisnya ini terus ini penerimanya di sini misalkan, sehingga pintu masuknya dari sini kan gitu. Nah, Anda perlu dibikin ini ya, bahwa bulatan-bulatan ini harus sesuai dengan luas saja diperlukan. Ini pintu parkir kira-kira berapa meter persegi ya, mungkin parkirnya di sebelah sini mungkin. Oh kurang mungkin ya, tambahi seperti ini misalkan parkirnya, bisa ya. Nah ini sudah mulai ya, sudah mulai. Ini tadi ruang kantor office misalkan, office-nya di sebelah sini. Jadi diganti lagi supaya enak. Oke, jadi pintu masuknya lewat sini tadi sudah kita bikin. Nah gitu. Itu. Nah terus ini kantor ya, misalkan ini bagian dari kantornya, sini servis ya, sini hunian. Nah, misalkan gitu, ada 3 bagian. Nah Anda sudah bisa memasukkan bahwa di sini adalah zone hunian. Nah ini namanya, yang kuning ini adalah zone makro ya, makro. Nah untuk itu Anda akan bisa lebih kecil lagi ini ya, dimasukkan mungkin di ruang kantor ini ada apa aja, ada resepsionis ya, ada resepsionis, terus luasnya kira-kira 25 meter ya, 25. Terus office mungkin ya 75 meter persegi ya, mungkin sekian lah. Nah, itu bisa office. Si lobby bisa sekian, ini lobby mungkin 50 meter. Nah, itu misalkan ya. Udah tambah kan. Nah oke. Nah terus restoran dan sebagainya, dan servis dan sebagainya. Mungkin sini zone restoran mungkin dibutuhkan sekitar 200 meter mungkin ya. Berarti sekitar 200 meter. Nih restoran tentu plus dapur dan sebagainya. Dapur letaknya mungkin di sebelah sini ya, dapur. Terus di sini iki lobby, ini laundry dan sebagainya mungkin letaknya di sini ya, sebelah sini dekat kantor, nggak apa-apa. Nah ini hunian mungkin ada bisa taman ya, gini dikasih, berarti huniannya kira-kira sekian, pakai itu. Nah, misalkan gitu. Nah ini sudah mulai muncul sedikit arsitekturnya, sudah tampak. Nah nanti tinggal bikin ya, kita lihat. Jadi sehingga kalau kita lihat ini sudah kita bisa lihat ini pintu masuk di sini. Nah ini seakan-akan bagian office ya. Nah, ini secara garis besar ini sudah bisa dilihat ini detailnya. Gitu. Nanti akan dirubah-rubah ya, jadilah block plan nanti. Nah untuk membuat ini, bikin masing ruang ini, tentu pertimbangannya dengan lingkungannya ya, seperti ini resepsionis ini ya, ini akan ada cahaya dari sini. Nah, ini pintu masuknya dari sini, ada pencahayaan dari sini. Oh ini gelap, ini berarti sini nanti ada gang, mesti dibikin. Nah, ini harus dikasih, berarti harus ada tamannya misalkan gitu sini. Dan sebagainya. Nah, berubah ya, nanti akan berubah, dari berubah seket-seket bisa menjadi misalkan bentuk-bentuk yang grid gitu. Oh ini sini masuk, berarti ini bisa lewat sini ya, gitu. Gitu gridnya gitu. Oh ini hunian mungkin di daerah sini ya. Gitu. Oh ini berarti tangganya, posisinya tangga di sini ya. Oh, di tangga di sebelah sini misalkan. Nah ini sudah mulai tergambar ya, grid-gridnya dan sebagainya sudah mulai ya. Coba nanti akan lebih detail, ini mulai, ini zoning awal seperti ini, Anda mulai seperti ini ya. Nah misalkan ya silakan pakai warna-warna boleh. Nah, ini dikasih apa, mungkin lebih
misalkan ini dikasih, oh warnanya nggak ada sih, oh ini warnanya ada deh. Sini dikasih, gitu ya. Oh nanti sini, kolam renangnya di mana? Oh, kolam renangnya mungkin di sebelah sini. Baik, kolam renang. Oke, masuk sini. Sorry agak kan. Ini showing kolam renang nanti sini ya, mungkin kolam renang. Ya, boleh diganti. Dikasih. Sorry. Di sini showing kolam renangnya. Nah, udah ya. Jadi dari sini Anda sudah mulai, pertanyaannya ada ini. Ada arah orientasi yang harus seperti ini. Nah, padahal Anda tahu bahwa ini kan Anda orientasinya tadi tarik sini. Nah, berarti ada tuntutan Anda harus membelokkan ini kan. Nah, belokkan yang ini. Karena tuntutan itu kita coba dibelokkan ya. Ya, oke. Berarti ini kurang pas. Arah ini masih kurang pas kan, ini harus gini. Nah, akan benar kalau orientasinya masa bangunannya adalah seperti itu. Ya bisa diganti gini orientasinya. Gini, kok kurang besar. Ini kecil kurang besar ya, berarti bisa ditambah lagi di sebelah sini. Mungkin malah bentuknya seperti ini bisa. Jadi gitu ya. Ini belum sirkulasi ya, belum cross ventilasi dimasukkan ya. Ini contohnya seperti ini, oke ya. Nanti akan berubah-ubah. Jadi silakan Anda mencoba ya, silakan bikin seket-seket seperti ini. Ini gambar alternatif 3. Oke, mungkin bikin lagi alternatif selanjutnya di sini. Tadi sudah bikin kan? Sudah dibikin ini pintu masuknya sini ya, terus sini parkir, sini zone office, terus sini restoran dan sebagainya. Terus nanti ada jalan dari sini. Ini orientasi yang benar adalah gini ya, Mas anunya gitu. Gitu. Mungkin terus tembus lagi supaya ada cross ventilasi, dikasih jarak ini. Jarak gini. Masa bangunannya gitu. Mungkin sirkulasinya bisa gini. Sini gini. Tembus sana, bisa tembus ke sini, misalkan gitu. Gitu. Jadi arsitekturnya bisa seperti ini. Masuk, parkirnya daerah sini ya, ini masuknya sini. Oke. Resepsionis sini, masuk sini. Ini tangganya di ujung sebelah sini, tangga ini juga ada tangga sebelah sini. Oke, sini ada kolam renang tadi ya. Oke, masuk, parkirnya area parkir daerah sini, area parkir ya. Silakan ini pakai satu warna ya, gitu. Jadi sini bisa untuk pohonnya, ini pohon-pohon di sebelah sini, pohon di sebelah sini dan sebagainya. Nah, bisa ini alternatif 1, ini tadi 1, bikin lagi gini, bikin lagi ini dan seterusnya sampai benar ya, sampai benar. Oke. Jadi gitu ya. Jadi tugas hari ini silakan Anda bikin alternatif seperti ini, seket-seket saja. Silakan pakai pensil, pakai warna boleh. Ya, yang jelas kuncinya adalah di grid ini. Nah, di kunci ini. Sehingga Anda bikin kotak-kotak ini adalah sesuai dengan luasan yang misalkan hunianya berapa meter persegi ya, gitu. Anda keadaan kotaknya aja sesuai dengan kotaknya. Nah, oke ya. Silakan. Jadi gitu ya, ngerti ya. Dicoba hari ini, coba aja seket-seket seperti ini. Nanti kita akan keliling ya. Kita coba sambil ini. Nanti kita lanjutkan mungkin pembahasannya di pertemuan yang selanjutnya. Oh ya, terkait dengan ini, dengan cross ventilasi ini saya kasih jelas.
Jadi gini, yang dimaksud ruang dalam ruang itu seperti apa sih? Gini. Contohnya gini, ketika ruang itu seperti ini, nah, seperti gini, ya ini denahnya, ya ada pintu, ada gini, nah, maka ini akan bagus ruangannya, ya, anginnya akan bisa berembus dengan baik, ya, dari sini akan terembus dengan baik, ya. Tentu di sini ada lubang, ini ada lubang, itu anginnya akan berembus dengan baik. Berarti ini nyaman, ya. Ya. Terus kalau di sini ada ruang lagi, di sini ada ruang, sini ada ruangan lagi, gimana? Kira-kira anginnya bisa tembus nggak ini? Ya, kalau ini ada jendelanya ya ada, ya bisa. Karena jendela sini berarti anginnya bisa tembus terus sini, nah, bisa tembus. Nah, sekarang kalau ini enggak, gimana? Kalau ini tertutup, maka anginnya tidak akan mengalir, gitu. Nah, kalau di ini gimana supaya ini terjadi cross ventilasi ruang ini? Maka harus jendela di sebelah sini. Berarti ada angin yang belok sini. Nah, terus ini gimana ruang ini? Nah, ruang ini dari sini anginnya masuk sini, berarti kasih ini ventilasi bisa keluar sebelah sini. Nah, ini tertutup misalkan gitu. Nah, ini namanya cross ventilasi. Yang dimaksud ruang dalam ruang yaitu misalkan di sini dikasih ruang lagi, misalkan kamar mandi itu. Kan masalah ini. Ini gimana ini? Akan lembab ini, gitu. Ya matahari yang benar adalah di sini. Lalu kalau sini ada ruang lagi di sebelah sini, ya kan ruang lagi ini biasanya gitu ya. Gitu. Ruang gini. Ini kamar mandi juga. Ya, ini akan tidak nyaman kalau di sini juga ada ruang. Nah, ini akan bagus bila posisinya saya kasih gini, gitu. Nah, gitu pintu masuknya sebelah sini misalkan juga gitu. Nah, kalau ini kosong nggak apa-apa. Nah, ini terus sini sirkulasi orang, nah, itu ini nggak apa-apa. Nah, ruang ini menjadi oke nih ya, oke. Artinya ini masih berhubungan dengan udara dari luar. Ya. Nah, tapi sih kurang nyaman ini karena nggak ada cross ventilasi ruang ini ya. Prinsipnya harus cross ventilasi seperti ini ya. Harus ada. Artinya gini, yang penting lagi adalah di hotelmu itu nanti ya. Kalau ada hotel itu dibikin ada gini model ini, terus ini ada kamar-kamar gitu. Ini juga kamar-kamar gitu. Nah, ini akan jadi masalah cross ventilasinya. Yang pertama kan nggak pakai AC. Ya, ini nggak pakai AC, ruangan nggak pakai AC. Terus gimana? Supaya nyaman gimana? Kan harus ada angin ngembus ini kan. Padahal di sini ada orang yang jalan-jalan. Nah, berarti terganggu nggak kira-kira? Nah, itu akan terganggu. Nah, ini masalahnya. Jadi hindari ruang berhadapan dengan ruang seperti ini supaya nyaman. Berarti harus ada ini ruangannya ini buka misalkan. Jadi bentuknya akan seperti gini misalkan. Ini gini lurus, terus ini dibikin ini dibuka aja ini untuk taman gitu misalkan. Nah, gitu. Nah, ini baru terjadi cross ventilasi ya. Jadi angin dari sini juga masuk, dari sini juga sini bisa lewat sini, ini juga bisa lewatkan sini nih. Nah, bisa gitu. Artinya ada tempat bernapas ini, berarti ini harus terbuka gini. Nah, ini baru ruang ini bisa napas ya. Walaupun ini masih berhadapan-hadapan ya. Nah, mungkin pintunya berbeda, sini ini pintunya di sebelah sini, ini juga demikian, nah, gitu dan sebagainya. Ini salah satu metode supaya tetap terjadi cross ventilasi. Hati-hati ya. Jadi pakai ruangan lorong yang gini ini adalah model pakai AC ya.
padahal soal Anda tidak pakai AC. Nah, itu perhatikan, itu namanya cross ventilasi. Oke, ini sambil latihan, nanti selanjutnya akan kita lihat dalam studio nantinya. Mungkin gitu hari ini, silahkan mencoba ya, praktek langsung di studio mulai jam 7 hari ini. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.